Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Novitasari, NIM 17160073. Di sini saya kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, dan yang kedua, Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Agustini Ardian dengan NIM 171600155. Dan saya Suhaila. Nama saya Fitria Siska Prastiwi dengan NIM 171604x3. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko atau AIBR adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Kebutuhan untuk mengelola risiko diakui sebagai bagian yang sangat penting dari praktik tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance practice. Setiap organisasi berbeda satu sama lain, masing-masing mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi resiko. Struktur berbeda, proses berbeda, bahkan istilah-istilah berbeda. Para auditor yang berpengalaman harus memahami dan menyesuaikan diri dengan struktur, proses, dan bahasa organisasi mereka. Ketika menerapkan AIBR pada setiap tahapnya, AIBR berupaya memperkuat tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan manajemen untuk mengelola resiko. Berikutnya akan disampaikan sama teman saya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan keunggulan audit internal berbasis risiko. Dalam proses pemantauan AIBR terhadap rencana tahunan yang terus-menerus berubah-ubah, merupakan suatu tantangan tersendiri. Menetapkan target-target dan melakukan penilaian terhadap karyawan yang menjadi lebih rumit. Akan tetapi, keuntungan dan keunggulan AIBR jauh lebih besar metodologi tradisional. Keunggulan dan keuntungan audit internal berbasis risiko. Yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif, tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Biaya yang dikeluarkan untuk menangani risiko dibandingkan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual yang tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Audit internal diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris mengenai 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi dan rancangan tersebut. Yang kedua, pengelolaan risiko-risiko yang dianggap kunci termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Yang ketiga, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi audit internal berbasis risiko atau AIBR, berlangsung secara 3 tahap. Yang pertama yaitu menilai risk maturity, dapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apabila catatan atau daftar risiko
atau Risk Register dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Dan yang kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali tentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan ansuran, termasuk ansuran atas proses-proses manajemen atau risiko pengelolaan dan risiko-risiko kunci atau key risk, dan pencatatan dan pelaporan risiko. Yang ketiga, melaksanakan tugas audit. Laksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap-tahap untuk memberikan ansuran dalam kerangka manajemen risiko, termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Selanjutnya, risiko menyiratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan manajemen risiko terintegrasi di dalam PT BCA. Manajemen risiko ini ada 4 pilar utama. Jadi fungsi dari manajemen risiko terintegrasi ini yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi entitas utama, memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit manajemen risiko terintegrasi. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi manajemen risiko terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi. Pengukuran rencana bisnis Bank BCA itu untuk mengukur kemajuan pencapaian rencana bisnis. BCA telah melakukan antara lain yang pertama, mengidentifikasi pengukuran, pemantauan risiko strategik, dan penyusunan laporan profil risiko strategik secara triwulanan. Yang kedua, penyusunan laporan realisasi RBB yang antara lain memuat rencana kinerja keuangan, realisasi versus dengan budgetnya, realisasi program kerja perusahaan atau divisi, dan realisasi pengembangan perubahan jaringan kantor. Untuk referensi dari PPT kami mengambil dari buku yang berjudul Audit Internal Berbasis Resiko, karangan dari Theodorus M. Tuanakota, yang diterbitkan oleh Salemba 4. Dan untuk referensi dari contoh perusahaan, kami mengambil dari perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.